Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 dari Kota Madiun. Saya Aris Joko Rianto dari SMP Negeri 12 Kota Madiun. Saya Agni Suindarti dari SMA Santo Bonaventura Kota Madiun. Saya Sri Rahayu Dwi Utari dari SMP Negeri 9 Kota Madiun. Kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Aris, Bu Tari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Aris. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Mbak Mi. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, hari ini saya melakukan observasi untuk mengamati Pak Aris dan Bu Ut. Pak Aris sebagai coach dan Bu Ut sebagai coachee. Benar begitu ya? Ya, benar Mbak Mi. Saya akan membantu Bu Tari dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Sebelum coaching dimulai, saya menyampaikan rubrik penilaian dalam percakapan coaching kali ini. Ya buat Mi, supaya saya tahu progres perkembangan coaching saya, dan saya ingin tahu apa-apa yang diperbaiki dalam proses coaching saya. Begini Pak Aris, dalam rubrik penilaian kita ini kita akan menggunakan 4 kriteria, yaitu kurang baik, baik, kemudian kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Di sini nanti yang akan saya amati adalah apakah prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, profesi kreatif, kemudian memaksimalkan potensi sudah dilakukan dan sudah sesuai. Lalu kompetensi coaching apa yang akan Pak Aris ingin kembangkan? Jadi saya ingin pada proses coaching ini saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee agar coachee bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Oke, berarti tadi yang ingin dikembangkan adalah kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Dari ketiga kompetensi tersebut, bagian mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Pak? Saya ingin Mbak Mi nanti mengobservasi saya pada bagian kehadiran penuh, Bu. Oke, kehadiran penuh ya. Apa indikator ketercapaian Pak Aris dari kehadiran penuh? Seperti apa yang ingin Pak Aris inginkan? Saya berharap selama coaching saya bisa fokus untuk coaching memecahkan permasalahannya, dan saya tidak akan melakukan aktivitas lain selain menyimak dari permasalahan coaching. Baik Pak Aris, semua sudah saya catat. Kapan akan dilakukan percakapan dengan coaching ini? Sekarang saja Bu, saya berharap Bu Ami bisa mengamati kompetensi coaching yang akan saya kembangkan, yang akan saya laksanakan sekarang juga. Siap Pak Aris, dengan senang hati. Berarti coaching nanti Bu Tari, dan untuk coachnya Pak Aris. Iya Bu Ami. Selamat siang Pak Aris. Alhamdulillah hari ini saya dalam kondisi yang baik.
Saya mendengar ada yang ingin ceritakan kepada saya sehingga ingin bertemu hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Pak Aris bahwa hari ini memberikan kesempatan pada saya untuk bisa bertemu. Saya ingin bercerita, Pak. Ada sedikit permasalahan yang saya hadapi di kelas. Yang menurut saya ini harus dicarikan solusi atau jalan keluarnya mumpung ini masih di awal pembelajaran. Wah, sebenarnya apa sih sehingga mau bertemu dengan saya hari ini? Apa yang ingin Bapak cerita, apa yang Bu Tari ceritakan kepada saya? Begini Pak Aris, ketika jam pelajaran saya, khususnya anak-anak di kelas 7, itu ketika saya minta untuk membaca ya ini terutama karena saya mengajar bahasa Inggris Pak Aris, jadi memang saya menyadari bahasa Inggris adalah bahasa kedua, tetapi kebanyakan dari mereka itu tidak melaksanakan apa yang saya perintahkan. Mereka itu justru asik dengan gawainya masing-masing. Oh, begitu ya permasalahannya ya Bu ya. Sebenarnya apa yang ingin Bu Tari harapkan dari percakapan yang kita lakukan pada kali ini? Harapan saya gini Pak Aris, saya bisa menemukan solusi, menemukan jalan keluar, atau cara-cara bagaimana ya biar anak-anak itu dalam membaca mengikuti petunjuk dan langkah kerja yang sudah saya siapkan. Jadi saya sudah menyiapkan lembar kerja untuk dikerjakan anak-anak sehingga mereka bisa melakukan apa yang sudah mereka baca itu kemudian dituangkan dalam lembar kerja yang sudah saya siapkan. Kemudian saya nanti akan mengajari cara pembacaan, mengajarkan pronoun yang benar kepada mereka. Seperti itu Pak. Oh begitu ya. Menurut Bu Tari, anak-anak tadi kan kurang mau membaca dan asik dengan gawainya. Kira-kira apa yang membuat anak-anak itu kurang berminat di dalam membaca? Begini Pak, dari faktor internal mereka itu memang mungkin mereka kurang terbiasa membaca. Apalagi setelah tahu ini adalah pelajaran bahasa Inggris, mereka sudah ketakutan di awal, gitu Pak. Berasa sudah sering memberi pengertian bahwa bahasa Inggris itu pada akhirnya nanti akan sangat bermanfaat bagi mereka. Jadi dengan memperkaya kosakata, memperbanyak membaca itu akan membantu bagi mereka, seperti itu Pak. Dengan adanya permasalahan ini, usaha apa yang sudah buat dilakukan untuk mengatasi masalah yang sekarang ini? Sebenarnya saya pernah Pak memberikan tugas-tugas pada mereka itu karena sekarang musimnya zaman mereka suka gawe Pak. Ya, saya beri tugas mereka lewat menggunakan, apalagi mereka sekarang sudah dapat bantuan Chromebook Pak. Ya. Saya masukkan mereka buatkan di Google Classroom. Jadi tugas-tugas saya putarkan video, contoh-contoh pronunciation yang benar, bagaimana membaca ABCD itu loh Pak, yang benar bagaimana sudah saya berikan kepada mereka. Seperti itu Pak yang sudah saya lakukan. Jadi sudah di dalam bentuk e-book, dalam bentuk PowerPoint sudah benar ya, sudah. Iya. Nah, dari yang sudah Ibu Tari lakukan tadi, kira-kira tanggapan anak-anak itu bagaimana Bu? Mereka itu sangat senang sekali Pak, karena mereka bisa memanfaatkan selain memakai gawe, bisa juga memakai Chromebook yang memang saat ini menjadi bantuan dari pemerintah kota, dan masing-masing anak itu memegang satu Pak. Apalagi saat ini di masing-masing kelas itu sudah dilengkapi dengan WiFi Pak, jadi mereka bisa bebas menggunakan tanpa harus membeli kuota. Oh begitu. Selain usaha itu yang sudah Bu Tari lakukan tadi, usaha-usaha apa lagi yang Bu Tari lakukan? Apakah selama ini anak-anak bisa mendapatkan pengalaman belajar yang lain gitu? Iya Pak, pernah saya minta anak-anak karena mereka suka bikin
vlog, bikin TikTok, itu saya juga mengikuti alur mereka Pak. Jadi saya minta mereka mengambil contoh sebuah percakapan konversasi sehari-hari, misalnya greeting gitu ya Pak ya. Mereka buat semacam video-video mini lah, atau bisa juga dengan TikTok dengan ucapan selamat pagi, good morning, selamat siang, dan sebagainya, bisa dilakukan lewat vlog ataupun mereka menggunakan video-video pribadi secara pendek seperti itu Pak. Sudah saya lakukan. Sebenarnya usaha-usaha yang sudah Putari lakukan itu sudah sangat bagus. Atau mungkin ibu punya alternatif lain yang mungkin bisa dilakukan? Ya, untuk saat ini ada satu lagi Pak yang program ini saya lakukan. Selain menggunakan tadi ya memanfaatkan IT, saya juga akan mengajak anak-anak untuk mencoba memanfaatkan alam itu dengan pembelajaran outdoor learning Pak. Saya ajak anak-anak keluar untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran bahasa Inggris biar tidak membosankan. Jadi saya ajak keluar kelas Pak, seperti itu, dengan bermain peran juga seperti itu Pak. Oh, sebenarnya sudah bagus Bu, usaha-usaha yang sudah dilakukan. Terus kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan ini, apa yang Ibu laksanakan ini sudah dibicarakan kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang lainnya untuk membicarakan hal ini Bu? Iya, belum sih Pak, belum saya laksanakan semuanya, baru masih dalam angan. Oh, kira-kira kapan Bu Tari akan melaksanakan planning seperti outdoor learning, dan itu yang nanti kan otomatis kan outdoor learning itu perlu kolaborasi dengan Bapak Ibu guru. Nah, itu kapan kira-kira akan dilaksanakan? Rencana saya ya minggu depan Pak. Minggu depan saya akan sampaikan kepada anak-anak, dan juga karena butuh kolaborasi dengan teman sejawat, saya juga akan minta izin dulu kepada kepala sekolah, kemudian meminta bantuan dari teman sejawat untuk melaksanakan kegiatan ini. Terus rencana Bu Tari, karena tadi poin-poinnya adalah adanya pemanfaatan IT, kemudian outdoor learning, kemudian terus rencana Bu Admi, kira-kira siapa saja yang akan diajak untuk mewujudkan rencana-rencana tadi? Saya gini Pak, karena tadi kan saya programnya itu kepada anak-anak supaya mereka tuh istilahnya melek IT ya Pak. Yeah. Jadi selain melek itu juga pembelajaran yang menyenangkan, yang nyaman bagi mereka, maka saya akan merencanakan anak-anak ini untuk segera saya perbincangkan. Saya berikan beberapa tugas-tugas lebih awal dulu, saya sosialisasikan dulu, kemudian akan penerapannya secara langsung kepada anak-anak, dan nanti saya informasikan anak-anak kalau memang karyanya sudah jadi, saya minta diupload di YouTube Pak. Dengan begitu kalau nanti followernya banyak, mereka bisa juga mendapatkan tambahan dari apa yang sudah mereka kerjakan itu. Kalau begitu berarti kan melibatkan guru-guru IT yang Ya. akan membantu Bu Tari di dalam mewujudkan itu ya. Iya. Ya, kalau begitu bagus sekali itu ide yang Bu Tari laksanakan. Terus menurut Bu Tari, apa sih yang kita dapat dari percakapan yang kita lakukan pada pagi hari ini Bu? Menurut saya gini Pak, saya harus bisa memotivasi diri saya sendiri dan juga memotivasi kepada siswa, kemudian juga mendampingi siswa dalam setiap pembelajaran ini, memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada siswa untuk bisa menggunakan gawainya secara bijak dan memanfaatkan Chromebook yang sudah dipinjamkan oleh pemerintah kota sesuai dengan apa yang diinginkan. Seperti itu Pak. Bagus sekali, saya akan mendukung langkah-langkah yang akan Bu Tari laksanakan untuk mengatasi permasalahan yang Bu Tari hadapi saat ini. Terima kasih Pak Aris untuk semuanya masukan-masukannya.
sama-sama Bu Tari, lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Saya ingin mendengar dari yang kita lakukan ini, Bu Tari melakukan coaching lagi, sehingga ada tindak lanjut. Saya akan lebih mengerti Bu Tari di dalam mengatasi masalah-masalahnya, sehingga ada perkembangan yang saya tahu dari Bu Tari. Terima kasih Pak Aris, sampai ketemu lagi. Terima kasih atas kesediaannya mendengarkan semua permasalahan saya dan juga memberikan solusi. Demikian. Oke, selamat siang Bu Tari, sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu lagi Pak Aris, Bu Aki. Terima kasih. Nah, hasilnya tadi Pak Aris setelah melakukan coaching dengan Bu Tari. Alhamdulillah hasilnya baik Bu Agni. Tadi coach sudah bisa menemukan ide, menemukan solusi untuk masalah yang sedang dihadapinya. Alhamdulillah, kalau begitu langsung kita analisis dari hasil ketercapaian kompetensi coaching Pak Aris seperti yang di awal sampaikan tadi. Apa yang sudah dilakukan Pak Aris untuk mencapai kompetensi yang sudah disebutkan tadi agar sesuai dengan indikator ketercapaian? Baik Bu Agni, saya tadi sudah hadir secara penuh dan sudah fokus mendengarkan apa pertanyaan, apa jawaban-jawaban dari coach, ide-ide dari coach. Saya tidak melakukan aktivitas lain sehingga saya bisa fokus dan mendengarkan aktif, dan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Betul. Tadi saya juga sudah melihat, mengamati Pak Aris sudah mencapai kompetensi coaching dengan penuh, sudah hadir penuh totalitas untuk memberi coaching kepada Bu Tari. Ya, terima kasih Bu Agni. Sama-sama Pak Aris. Nah, setelah ini kira-kira rencana Pak Aris kompetensi mana yang ingin dikembangkan lagi? Rencana saya ingin mengembangkan kompetensi berikutnya, yaitu tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga coach terdorong untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Untuk selanjutnya, kira-kira langkah apa yang akan Pak Aris lakukan dalam mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Ya, tentunya Bu, saya akan merefleksi diri saya sendiri dari kegiatan ini. Apa yang kurang dari saya itu akan terus saya kembangkan. Yang kedua, saya akan mencari literatur atau referensi tentang coaching, coach dan sebagainya. Dan bila perlu, saya akan mencari atau berguru kepada master coaching gitu. Wah, ide Pak Aris juga sangat bagus. Kapan akan Pak Aris lakukan untuk mencari referensi ini? Ya karena saya ingin berkembang, ya tentunya secepat mungkin Bu, ya kalau bisa minggu depan. Ini kapan ini Pak Aris akan melakukan coaching lagi? Ya kalau mau ada teman yang mau minta di coaching ya akan saya laksanakan. Ya kalau ada depan besok ada, kita bisa melaksanakan lagi Bu. Jadi Pak Aris ini akan melakukan coaching jika ada teman yang minta, baik kita akan bertemu kembali setelah Pak Aris melakukan coaching supaya tahu progres keberhasilan Pak Aris. Ya, terima kasih Bu Agni atas apa yang sudah menjenengan lakukan untuk saya. Semoga saya bisa mengembangkan tentang ilmu coach ini. Sama-sama Pak Aris, dan terima kasih Bu Tari. Terima kasih, sama-sama. Demikian tadi
praktek demonstrasi kontekstual supervisi akademik modul 2.3 yang sudah kami lakukan. Semoga apa yang kami lakukan membawa manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.